Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tegardiansyah. Saya merupakan mahasiswa BPK Peradaban Universitas Jember, Prodi Pendidikan Sejarah. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin menyajikan sebuah karya yang berbentuk video presentasi sebagai wujud penuntasan tugas aksi nyata topik 5 yang berjudul Refleksi Pengembangan Kecakapan Literasi Diri. Lantas, apa sih yang dibahas pada video hari ini? Nah, jadi pada pemaparan materi di video ini akan membahas mengenai 3 hal utama, yakni 1. Pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya? Dan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya? Nah, yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan mendasar mengenai pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Hal ini akan saya jawab di slide berikutnya. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai apa sih konsep refleksivitas itu. Ternyata konsep refleksivitas adalah konsep yang mengacu pada kemampuan individu untuk melihat ke dalam diri sendiri dan menyadari pengaruh dirinya terhadap dunia di sekitarnya. Refleksivitas ini sangat penting bagi diri kita, karena melalui refleksi seseorang dapat mengevaluasi pengalamannya di masa lalu dan mengidentifikasi pola perilaku atau keputusan yang mungkin perlu diperbaiki di masa mendatang. Dengan meningkatkan refleksivitas diri, kita dapat mengetahui diri sendiri dan orang lain, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ternyata, untuk meningkatkan kemampuan refleksi dalam diri kita dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menulis naratif literasi. Apa sih naratif literasi itu? Tujuannya untuk apa? Dan bagaimana cara menyusunnya? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, mari kita bedah bersama mengenai apa sih konsep naratif literasi itu. Jadi, naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seseorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan prosesnya dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memeriksa, menginterpretasi, dan sebagainya. Lantas, tujuan menulis naratif literasi untuk apa? Sebagai calon guru, tujuan menulis naratif literasi ini adalah untuk menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif kita tentang literasi. Selain itu, ternyata naratif literasi dapat membantu calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat. Dalam menjawab mengenai definisi dan tujuan dari naratif literasi, terdapat satu pertanyaan yang masih belum dijawab, yakni bagaimana sih cara menyusun tulisan naratif literasi? Hal ini akan saya jelaskan di slide ini. Nah, dalam menyusun naratif literasi, terdapat fitur utama yang harus diperhatikan oleh seorang penulis, yakni 1. Sebuah cerita yang diceritakan dengan baik. Artinya, cerita naratif literasi itu harus memunculkan situasi yang perlu dipecahkan atau sebuah resolusi. Kebutuhan akan resolusi itu akan membuat pembaca ingin terus membaca. Contohnya, ketika terdapat sebuah teks naratif yang membahas mengenai penulis yang menceritakan pengalamannya ketika menghadapi ujian, cerita yang diceritakan dengan yang baik pasti akan membuat kita ingin tahu sebagai pembaca, apakah seseorang yang menulis naratif literasi tersebut pada akhirnya akan lulus ujian ataukah tidak. Yang kedua, detail yang jelas. Artinya, cerita harus disusun dengan detail dan mampu menghidupkan naratif bagi pembaca dengan memberikan mereka gambaran mental yang jelas, seperti contoh pemandangan, suara, bau,
rasa, dan tekstur dunia tempat cerita yang berlangsung. Cerita dengan detail yang jelas dapat membuat pembaca untuk membayangkan tempat, orang, dan peristiwa yang sedang ia ceritakan di cerita tersebut. Ketiga, panduan memilih topik naratif literasi. Ketika penulis ingin menulis naratif literasi, ada baiknya untuk fokus pada satu peristiwa yang terjadi selama periode waktu yang relatif singkat. Seperti contoh, kita bisa menulis mengenai memori awal kita ketika mampu untuk menulis dan membaca, atau menuliskan mengenai sebuah buku yang penting bagi Anda. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai fitur utama naratif literasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Setelah membuat naratif literasi, apakah saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya? Hal ini saya akan jawab pada slide berikutnya. Menurut saya merasakan betul mengenai manfaat kegiatan saya melakukan kegiatan literasi, seperti membaca buku, menulis sebuah teks naratif literasi, menerangkan sebuah cerita fiksi, dan mengulas video. Kegiatan ini sangat memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan saya. Nah, berikut ini saya akan membahas mengenai apa sih manfaat yang saya rasakan ketika berliterasi. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Literasi memungkinkan kita untuk mengakses dan memahami informasi dari berbagai sumber. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang berbagai hal, seperti sejarah, budaya, politik, maupun pengetahuan dari disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Literasi membantu saya untuk mempertajam kemampuan berpikir kritis saya tentang informasi-informasi yang saya baca. Hal ini dapat membantu saya, terutama sebagai calon guru sejarah, untuk menilai keakuratan informasi, mengidentifikasi informasi yang bias, dan membuat interpretasi yang tepat tentang peristiwa sejarah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi. Literasi membantu saya untuk mengekspresikan diri secara efektif melalui tulisan maupun lisan. Kegiatan literasi ini sangat membantu saya ketika saya mengajar. Saya semakin mudah untuk menyampaikan informasi sejarah kepada peserta didik secara jelas dan menarik. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Literasi ini membantu saya dalam menjalani kehidupan yang mengarah lebih baik. Kegiatan berliterasi ini ternyata tanpa sadar membuat saya dalam mengambil keputusan yang tepat dan mendorong saya untuk selalu berpartisipasi ke dalam masyarakat. Selain itu, kegiatan literasi ini dapat meningkatkan skill sehingga kita bisa bersaing dengan tenaga kerja yang lainnya yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, yakni sebagai calon guru, hal apa sih yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya? Hal ini akan saya jawab di slide berikutnya. Sebagai calon guru, saya ingin berkontribusi terhadap dunia literasi di Indonesia dengan menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Dalam meningkatkan budaya literasi, saya ingin mewujudkan terlebih dahulu lingkungan yang kaya akan literasi. Dalam mewujudkan lingkungan yang kaya akan literasi di sekolah, perlu memperhatikan 3 faktor, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial efektif, dan lingkungan akademik. Hal ini bisa diwujudkan ketika pendidik dan peserta didik saling berkolaborasi, seperti mengadakan lomba membaca puisi, menulis esai, membuat pojok baca, budaya membaca 15 menit, dan kegiatan literasi lainnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.